bagaimana garis bilangan itu bisa menjadi alat bantu untuk kita mengetahui mana bilangan yang lebih besar, yang lebih kecil, sehingga kamu bisa mengurutkan, bahkan melengkapi garis bilangan. Sekarang kita akan mulai memasuki materi operasi hitung pada bilangan bulat. Pertanyaan Mister, apakah bilangan bulat dapat dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, atau dibagi? Jawabannya bisa. Nah, pada operasi hitung bilangan bulat, kita akan melakukan penjumlahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian dari bilangan bulat. Yang pertama, ada gambar ini. Ada seorang anak dengan kotak-kotak yang memiliki nilai pada setiap kotaknya. Kita akan memulai pembahasan dengan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jadi, di setiap soal akan diilustrasikan pada gambar di sampingnya. Hal ini berhubungan dengan kata-kata yang tadi di awal Mister sampaikan bahwa setiap kata dalam soal bilangan bulat memiliki arti. Apakah itu bilangan bulat positif atau negatif? Ayo kita coba. Ada soal pertama. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini merupakan penjumlahan bilangan bulat positif dan positif yang sangat mudah. Tetapi terkadang membingungkan jika sudah disajikan dalam bentuk soal cerita. Misalnya, ada soal cerita. Didi berada di kotak 0. Oke, sesuai ya dengan pada gambar di atas. Dia ada di kotak 0. Dia berjalan maju 2 langkah. 2 langkah itu artinya, maju 2 langkah itu artinya positif 2. Dia bergerak ke arah kanan. Ingat bahwa maju berarti positif. Positif 2. Lalu melangkah lagi, maju 3 langkah. Sudah maju 2 langkah, maju lagi 3 langkah. Maka tandanya harus positif karena ada kata maju. Maju 3 langkah, positif 3. Hingga sampailah ia di kotak 5. Sehingga Didi sudah melangkah maju sejumlah 5 kotak dari titik awal. Lihat panahnya. Panah pertama 2 kotak ke kanan, panah kedua 3 kotak ke kanan, sehingga hasilnya atau totalnya adalah 5 kotak keseluruhan yang sudah dilalui oleh Didi. Itu contoh soal penjumlahan positif dengan positif. Selanjutnya penjumlahan negatif dengan negatif, bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya, Didi berada di kotak 0. Ya, sudah ada di 0 ya. Ia berjalan mundur. Nah, tadi ingat kalau mundur berarti negatif. Mundur 2 langkah, negatif 2. Tulis dulu pada green box dituliskan ya, negatif 2. Lalu melangkah mundur lagi 4 langkah. Sudah mundur 2, ditambah mundur lagi 4 langkah. Ditambah, karena mundur 4 langkah, tulis lagi negatif 4. Hasilnya berapa? Kita lihat sudah berapa kotak yang dilalui oleh Didi selama dia mundur dari mulai titik 0 sampai berakhir di titik min 6. Berarti sudah 6 kotak. Hasilnya menjadi negatif 6 karena apa? Dia bergeraknya menuju arah kiri, menuju belakangnya atau mundur. Ingat kalau mundur ke belakang itu pasti bernilai negatif. Nah, kira-kira itu contoh kalimat matematika pada bilangan bulat yang setiap katanya memiliki arti. Mundur, negatif. Maka jika ditulis pada bilangan, negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Lalu ada pink boxes nih di bawah. Negatif A ditambah negatif B. Itu hanya dengan mudah kamu bisa mengubahnya, keluarkan negatifnya, lalu jumlahkan A dan B. Coba kita lakukan pada soal negatif 2 dan negatif 4 itu. Berarti kita keluarkan tanda negatif, jumlahkan antara 2 dan 4. Maka negatif 6. Ya. Jadi kalau kamu melihat ada 2 bilangan negatif, 2 bilangan bulat negatif ingin dijumlahkan, kamu boleh gunakan cara yang ada pada pink boxes tersebut. Ya. Sekarang penjumlahan bilangan bulat positif dengan negatif. Nah, pada soal ini kita beri contoh pertama. Didi berada di kotak 0. Ya, sudah tepat ya gambarnya. Di kotak 0. Ia berjalan mundur 1 langkah. Ingat, mundur negatif.
negatif 1 tulis. Lalu melangkah maju 3 langkah, sudah mundur, melangkah maju berarti dia bergerak ke arah yang berlawanan. Dia ke arah kanan sekarang. Lihat panahnya, plus 3 kotak ke arah kanan. Ia berhenti, ia sampai di kotak 2. Maka ketika kita ingin mengetahui hasilnya, lihat sudah berapa kotak dari titik awal sampai titik akhir. Dia berawal di 0, berakhir di 2. Maka hasilnya adalah 2. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Oke, kita masuk pada pengurangan. Pada materi pengurangan, bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Hal ini sangat gampang jika disajikan hanya berupa bilangan seperti 5 dikurangi 4, sudah dengan sangat mudah kamu tulis 1. Nah, mungkin akan sedikit berbeda tingkat kesulitannya jika disajikan dalam bentuk kalimat matematika. Misalnya, Didi berada di kotak 0. Ia berjalan maju 5 langkah. Ya, kalau maju 5 langkah berarti dia positif 5. Ke arah kanan 5 kotak. Lalu melangkah mundur 4 langkah. Berarti dia berbalik arah ke kiri 4 langkah. Dilihat ya, ada panah negatif 4 kotak. Berarti mundur ke kiri. Mundur ke arah yang berlawanan sebanyak 4 kotak. Maka hasilnya adalah kotak terakhir yang dipijaki. Berarti ada di kotak 1. Maka 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Ini jika disajikan hanya berupa bilangan pasti sangat mudah. Misalnya 10 kurangi 2, 8. Itu sangat mudah. Tetapi jika disajikan dalam bentuk kalimat matematis, maka kamu harus mulai cepat memahami manakah yang negatif, manakah yang positif dengan ada kata-kata kunci. Maju mundur, depan belakang, naik turun, gitu ya. Kita lanjut. Nah, pengurangan negatif dengan negatif artinya bilangan bulat negatif dikurangi bilangan bulat negatif. Misalnya, Didi berada di kotak 0. Ia berjalan mundur 2 langkah. Dari 0 mundur 2 langkah, berarti ke negatif 2. Lalu melangkah maju 3 langkah, berarti dia ke arah kanan. Kenapa harus ke arah kanan, Mister? Lihat, ada tanda negatif sebelum negatif 3. Kalau ada tanda negatif yang berdampingan seperti pada soal ini, maka kamu dengan mudah bisa mengubah negatif tersebut, kedua negatif tersebut menjadi tanda positif. Lihat pada green boxes yang di bagian bawah, negatif 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 1, itu bisa dirubah menjadi negatif 2 ditambah 3. Ya, ada negatif dan tanda kurang, itu lebur atau ubah menjadi positif. Jadi negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Begitupun jika pada gambar, karena negatifnya berdampingan, maka harusnya bergerak ke kiri. Kalau negatif 3 kan berarti bergeraknya ke kiri. Tapi karena ada tanda kurang sebelum tanda negatif itu, maka dia berbalik arah. Karena negatif dan negatif menjadi positif. Kalau positif berarti ke arah kanan. Maka hasilnya adalah 1. Itu. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat positif dengan negatif. Nah, ini juga melanjutkan seperti tahap sebelumnya, slide sebelumnya. Misalnya 2 dikurangi negatif 4. Ingat, kalau ada tanda negatif yang beriringan, dikurangi negatif 2. Berarti ada 2 tanda minus yang berdampingan. Kamu bisa dengan sangat mudah mengubahnya menjadi positif atau tambah. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau pada soal cerita, berarti misalnya kita aplikasikan Didi berada di kotak 0, ia berjalan maju 2 langkah, positif 2 ya. Di soal kan 2 dikurangi negatif 2, berarti 2 yang awal adalah positif. Positif 2, hingga sampailah dia ke kotak 2. Lalu melangkah maju 2 langkah, hingga sampai kotak 4. Kenapa maju 2 langkah lagi, padahal negatif 2? Ingat, kalau negatif berdampingan sama negatif lagi, berarti bisa diubah menjadi tanda positif. Sehingga 2 ditambah 2 menjadi 4 hasilnya. Nah, ini kita
kita masuk pada level yang sedikit meningkat. Kamu tidak dibayang-bayangi lagi garis bilangan, tapi kamu langsung menghitung bilangan tersebut tanpa menggunakan garis bilangan. Ada beberapa hal yang harus kamu ingat pada materi ini. Ada green boxes yang Mister buat ya. Green boxes ini yang pertama, A dikurangi negatif B. Tadi Mister sudah sebutkan, kalau tanda kurang diiringi tanda negatif pada bilangan selanjutnya, kita bisa ubah langsung menjadi positif. Ya, A dikurangi negatif B. Maka kurang dan negatif kita lebur, kita ubah menjadi positif. Ya, maka kita lihat A dikurangi negatif B sama dengan A plus B. Ya, kita coba pada soal. 20 dikurangi negatif 8, maka menjadi 20 ditambah 8. Hasilnya 28. Kamu boleh coba di soal yang kedua. Di soal yang kedua itu 76 dikurangi negatif 15. Nah, yang kedua ada A dijumlahkan dengan negatif B. Ketika bilangan negatif sebelumnya ada tanda positif atau tambah, maka kita bisa langsung ubah menjadi langsung tanda kurang. A dikurangi B. Ya, jika ada tanda positif diikuti bilangan negatif, maka kita ubah langsung menjadi tanda negatif. Berarti A ditambah negatif B menjadi A dikurangi B. Kita coba pada soal. 12 ditambah negatif 3, maka 12 dikurangi 3. Hasilnya 9. Kamu coba ya yang kedua ya. Ya, ini cara yang ketiga. Ini yang ketiga, sebenarnya kamu bisa langsung hitung, misalnya A dikurangi B, langsung saja. Tapi ini bisa terjadi juga jika kamu menemui bilangan-bilangan bulat negatif. Saya Mister contohkan 10 dikurangi 2 bisa kamu bilang langsung 8. Tapi kita bisa menggunakan cara ini. 10 dikurangi 2 itu bisa dengan cara mengeluarkan negatif di luar lalu kurangi B dikurangi A. A-nya adalah 10. B-nya 2, maka kalau B dikurangi A, 2 dikurangi 10, negatif 8. Ditemukanlah sama dengan negatif dalam kurung negatif 8. Kalau negatif bertemu negatif, maka dia menjadi positif. Hasilnya adalah 8. Coba kamu kerjakan yang kedua, 32 dikurangi 10. Dengan cara ini ya, dengan green boxes yang ketiga. Kita masuk dalam operasi hitung perkalian. Kalau perkalian, Mister yakin kamu sudah sangat paham ya. Kita lihat yang soal pertama nih, yang 1. 2 dikali 3. Kamu masih paham kan? Kalau 2 dikali 3 itu berarti 2 dijumlahkan dengan 2 dijumlahkan dengan 2 sebanyak 3 kali, maka hasilnya 6. Itu dasar perkalian. Nah, bagaimana dengan perkalian pada bilangan bulat negatif? Kita coba di soal yang kedua. 2 dikali negatif 3. 2 dikali negatif 3 ini berarti artinya negatif 3-nya dijumlahkan dengan negatif 3. Sebanyak 2 kali. Karena kan ada 2, ya. Maka hasilnya negatif 3 ditambah negatif 3. Ingat pada slide sebelumnya, jika tanda positif diiringi tanda negatif, seperti pada lingkaran merah tersebut, ya, pada lingkaran merah tersebut, maka kita bisa ubah menjadi tanda negatif. Maka hasilnya negatif 3 dikurangi 3. Sudah bergerak ke kiri 3, bergerak lagi ke kiri 3, maka hasilnya negatif 6. Kamu bisa juga memeriksanya dengan garis bilangan seperti ini. Ke kiri 3, ke kiri lagi 3, maka hasilnya negatif 6. Nah, kita masuk dalam perkalian bilangan bulat tetapi dengan cara yang lebih cepat ya. Kita lihat pada tabel, ada bilangan yang diwakili oleh huruf A dan B. Maka ketika kita kalikan A dan B tersebut. Misalnya yang pertama, 10 diwakili oleh A, B-nya bilangan 2. Maka ketika A dikali B hasilnya 20. 20 merupakan bilangan bulat positif. Jadi hasil perkaliannya berupa bilangan bulat positif. Kesimpulan dari soal ini adalah ketika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, hasil perkaliannya akan menjadi bilangan bulat positif. Kita coba yang kedua. Yang kedua,
2 dikali negatif 10, hasilnya negatif 20. Negatif 20 kan bilangan bulat negatif. Maka kita bisa simpulkan bahwa ketika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Sebaliknya, ketika bilangan bulat negatif min 2 dikalikan dengan 10 bilangan bulat positif, hasilnya tetap menjadi bilangan bulat negatif. Kesimpulannya, bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif, hasil perkaliannya akan menjadi bilangan bulat negatif. Nah, yang keempat ini keduanya negatif. Negatif 2 dikali negatif 10, ternyata hasilnya positif. Ya, jadi 20. Kesimpulannya, ketika bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, maka hasil perkaliannya adalah bilangan bulat positif. Yuk kita coba nih, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 positif, 3 positif, 6 juga positif. Ya, jadi positif dikali positif akan menjadi positif. Kita coba soal yang kedua. Negatif 4 dan 3. Ketika dikalikan negatif dengan positif. Ingat pada tabel? Negatif, positif. Oh, hasilnya negatif. Tuliskan negatifnya dulu, baru dikalikan 4 dan 3. 4 dikali 3, 12. Langsung beri tanda negatif dan 12. Nah, dari tabel tersebut, coba kerjakan yang ketiga. Yang ketiga ini, negatif 12 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif. Berarti hasilnya harus apa ya? Coba, boleh dikerjakan. Nah, ini yang terakhir, tentang pembagian bilangan bulat. Coba Mister mau ilustrasikan seorang ibu yang punya 6 apel. Dia ingin membagi kepada 2 anaknya dengan rata sampai apel itu habis. Maka 6 dibagi 2. 6 apel dibagi kepada 2 anak. Berarti setiap anak mendapatkan 3 buah apel. Nah, dari pembagian ini, kamu bisa lihat di bagian green boxes tersebut, 6 dibagi 2 itu artinya 6 dikurangi 3 untuk anak pertama, dikurangi 3 untuk anak kedua sampai apel ibu tersebut habis atau 0. Bisa juga kita tuliskan 6 itu sama dengan 3 ditambah 3. 3 untuk anak pertama, 3 untuk anak kedua. Oke. Yang selanjutnya, 6 dibagi 2 itu bisa juga ditulis dengan 6 sama dengan 3 dikali 2. Kenapa 3 kali 2? Apelnya 3 untuk 2 anak. Maka 6 sama dengan 3 dikali 2. Oke, kita lihat kotak yang berwarna putih di sampingnya. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3 itu sama artinya dengan 6 sama dengan 3 kali 2. Karena apa? Coba kamu lihat pada green boxes di bagian bawah. Ketika A dibagi B sama dengan C, maknanya sama dengan A sama dengan B dikali C. Kita ibaratkan A adalah 6, B adalah 2, C adalah 3. Maka, Mister sampaikan 6 dibagi 2 sama dengan 3 itu sama artinya dengan 6 sama dengan 3 dikali 2. Itu merupakan materi pembagian bilangan bulat. Mister berharap kamu bisa memahaminya ya. Baik, kita sudah sampai di akhir video ini. Mister berharap apa yang Mister sampaikan melalui video pembelajaran ini dapat kamu pahami dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kamu. Sampai bertemu dalam pembelajaran lainnya. Goodbye.